Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-13 dengan judul Kebebasan Kekal. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Teman-teman, di sepanjang 1 triwulan ini kita telah mempelajari suatu tema, yaitu pembebasan. Kita telah mempelajari bagaimana kita akan dibebaskan dari dosa, dan juga kita sudah mempelajari bagaimana bangsa Israel telah dibebaskan dari perbudakan. Dan pada hari Sabat ini kita akan mempelajari bagaimana kebebasan yang sangat kita rindukan sebagai umat Tuhan. Kebebasan yang paling penting, kebebasan yang paling utama di dalam kehidupan kita, yaitu kebebasan yang kekal. Bagaimana kebebasan yang kekal itu? Kebebasan yang kekal adalah bagaimana ketika kita nanti akan boleh bersama-sama hidup kekal dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Oleh karena apa? Oleh karena sesungguhnya Tuhan telah menciptakan langit yang baru dan juga bumi yang baru. Dan hal-hal yang dahulu yang ada di dunia, yang kita inginkan, yang kita pikirkan, tidak akan diingat lagi ketika kita berada di dalam kerajaan sorga. Dan bahkan tidak akan ada lagi timbul keinginan-keinginan duniawi kita di dalam kerajaan sorga. Tetapi ketika kita masuk ke dalam kerajaan sorga, kita akan bergirang, kita akan bergembira, kita akan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas ciptaan Tuhan yang baru tersebut. Sebab sesungguhnya Tuhan telah menciptakan Yerusalem yang baru itu dengan penuh sorak-sorak, dan penduduknya akan penuh dengan kegirangan. Yesus atau Tuhan akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan Tuhan juga akan bergirang, Tuhan akan bersukacita apabila seluruh umatnya ada bersama-sama dengan Tuhan di dalamnya. Dan ketika kita berada di dalam kerajaan sorga, kita tidak akan lagi mendengar ratap tangis, kita tidak akan lagi mendengar duka cita, kita akan tidak lagi mendengar suatu kesusahan ada di dalam kerajaan sorga. Sebab tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi kesusahan. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Dan bukan hanya itu, apabila kita di dunia ini takut dengan binatang yang buas, yang akan membunuh kita, yang akan memangsa kita, tetapi di dalam kerajaan sorga, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Bukankah itu merupakan suatu hal yang sangat indah yang akan kita nikmati di dalam kerajaan sorga? Bukan hanya kita akan hidup senang, kita akan hidup damai di dalam kerajaan sorga, tetapi firman Tuhan mengatakan, Aku akan mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur-hiburnya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya.
Firman Tuhan mengatakan, sebab sama seperti bumi yang baru dan langit yang baru yang kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Nah, teman-teman, itu adalah suatu hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Sorga adalah jaminan hidup kekal yang diterima oleh setiap umat Tuhan. Tetapi ada syaratnya untuk boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa syaratnya? Di bagian terakhir dari pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Teman-teman, syarat untuk boleh masuk ke dalam kerajaan sorga adalah dengan mengikuti, dengan menuruti ketetapan-ketetapan, hukum-hukum yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Sorga adalah gratis diberikan kepada kita, tetapi sorga bukan gratisan. Sorga diberikan kepada umat-umatnya, kepada anak-anaknya, kepada hamba-hambanya yang tetap setia mengikuti dan menuruti ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Pena Inspirasi mengatakan dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 309. Saat yang paling gelap dalam perjuangan gereja dengan kuasa-kuasa kejahatan ialah yang segera mendahului hari kelepasannya yang terakhir. Tetapi tidak ada orang yang percaya pada Allah yang perlu merasa takut. Karena kehangatan amarah orang lalim itu seperti air bah menempuh pagar batu. Allah bagi gerejanya akan menjadi suatu perlindungan daripada air bah. Apabila kita tetap berada di lingkungan Tuhan, apabila kita tetap berada di lingkaran Tuhan, maka Tuhan Allah itu seperti batu perlindungan daripada air bah. Tuhan adalah perlindungan kita di kehidupan kita di akhir zaman ini. Apabila kita tetap berada di kelompok Tuhan, apabila kita tetap berada di regu Tuhan, maka Tuhan akan menjadi perlindungan bagi kita, dan kita akan boleh tetap berada di pihaknya untuk boleh hidup bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Di sini suatu kutipan mengatakan, berada di dunia yang penuh dengan noda dosa memiliki dampak terhadap pilihan-pilihan kita sehubungan dengan nasib kekal kita. Namun Yesaya memberitakan kabar pengharapan yang akan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem dan memulai hidup yang baru. Hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pilihan-pilihan yang membuat kita bingung, yang membuat kita harus memilih apakah pilihan hidup kita, jalan manakah yang harus kita pilih. Di sini dikatakan, berada di dunia yang penuh dengan dosa memiliki dampak terhadap pilihan kita. Apakah kita boleh memilih pilihan yang tepat untuk berhubungan dengan nasib kehidupan kekal kita, atau kita akan membuat pilihan yang salah? Pertanyaan bagi kita, bagaimanakah pilihan kita? Apakah pilihan kita? Pikirkan dengan baik-baik teman-teman, pilihan yang harus kita pilih di dalam kehidupan kita. Karena pilihan yang kita pilih itu berpengaruh sehubungan dengan nasib kehidupan kekal kita, kebebasan kekal kita di dalam kehidupan ini untuk boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat ini dengan gambaran, dengan harapan bahwa kita memiliki jaminan hidup kekal, jaminan sorga, maka kita boleh memilih pilihan yang tepat untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga dengan berperilaku
menuruti ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan di dalam dunia ini. Apakah susah? Susah. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita boleh untuk melakukannya. Inilah video pelajaran sekolah sahabat kita pada hari sahabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.